semuanya, kembali lagi di meja konsultasi Project D. Buat teman-teman yang baru bergabung, biar saya jelaskan sedikit tentang channel Project D ini ya. Jadi, channel ini sesungguhnya membicarakan berbagai macam kondisi medis dan cara terbaik untuk mengelolanya. Kami juga akan berbagi tips dan trik tentang cara menjaga kesehatan. Dan nggak cuma kesehatan aja, tapi kesehatan fisik aja, kesehatan mental juga. Tidak sampai di situ teman-teman, channel ini juga bakal membicarakan mengenai bagaimana mengelola stres hingga berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat. Kami juga akan bagikan informasi terbaru tentang kesehatan. Dan nikmati detik-detik bersama kami di Project D Special for Newcomer. Guys, di sini siapa yang suka begadang? Begadang itu apa ya? Gimana ya ngomongnya? Kalau saya bilang sih begadang itu keadaan di mana seseorang memutuskan untuk tidak tidur pas malam-malam. Sebenarnya bakal cukup merepotkan kalau ini jadi kebiasaan dan rutinitas. Tapi sebenarnya ya mungkin aja kebiasaan ini disebabkan oleh karena alasan tertentu kayak tugas sekolah, kuliah, mungkin juga karena pekerjaan, atau juga ada yang menjadikan ini sebagai hobi. Nah, yang menjadikan ini sebagai hobi tanpa alasan ini harus dikurang-kurangin lah. Ini nih yang harus dikurangin pokoknya. Ngomongin begadang pasti tidak bisa dipisahkan sama yang namanya tidur. Setuju nggak sih? Tidur tuh merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tidur adalah waktu yang dibutuhkan sama tubuh kita, bukan hanya buat istirahat, tapi juga buat balikin dan juga mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Kalau tidur kita kurang nih ya, badan kita ini kayaknya bakal susah berfungsi dengan maksimal. Coba bayangin aja lah kalau mesin kendaraan itu nggak pernah dimatiin selama berhari-hari. Ya mungkin bakal rusak juga, ya gitu juga sih sama badan kita. Waktu kita tidur, di tubuh kita ini akan terjadi pelepasan hormon. Iya, itulah maksudnya hormon, teman-teman. Hormon-hormon yang membantu memperbaiki sel tubuh yang rusak, membantu membangun otot, dan tentu saja tidak hanya sampai di situ. Tidur itu juga membantu sistem saraf kita menyimpan informasi yang baru dan mempersiapkan kita untuk menjalani aktivitas atau hari berikutnya. Ya, anak-anak sekarang kan sering tuh ngomongin mengenai mental health ya kan? Nah, tidur ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan jiwa atau mental. Orang-orang yang kekurangan tidur itu bisa bikin stres, depresi, dan gangguan kesehatan mental yang lainnya. Tidur yang cukup ini juga membantu kita buat mikirnya lebih jernih, bisa ngontrol emosi, dan bantu mengelola stres tuh jadi lebih baik lah. Gak gampang stres. Mari kita semua jaga kesehatan kita dengan cara tidur yang cukup ya Bapak Ibu teman-teman. Dengan begitu tubuh kita akan mendapatkan cukup istirahat dan kesehatan jiwa kita pun akan terjaga. Jadi nggak cuma cuan yang dipikirin, tapi kesehatan juga perlu ya. Ya, berdasarkan laporan dari National Sleep Foundation, durasi tidur yang ideal itu buat orang dewasa itu sekitar 7-9 jam per malam. Nah, buat anak-anak dan remaja itu butuh waktu tidur ya lebih lama, biasanya 8-10 jam. 8-10 jam ya, teman-teman. Kurang tidur memiliki dampak yang buruk ya buat kesehatan mental, nggak cuma mental, fisiknya juga sih. Pernah nggak sih teman-teman dalam kondisi tidurnya kurang, mikirnya jadi lemot kan? Minimal itu deh. Loadingnya lama. Kurang tidur itu bisa bikin seseorang sulit buat konsentrasi, dan ketika tidak mendapatkan cukup tidur, mereka juga rentan sih ngalamin yang namanya stres, depresi, gampang cemas, kelelahan, dan kurang motivasi. Ya, kalau dipikir lebih mendalam, hal ini dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan ya sama masalah kesehatan tadi, dan mungkin akan berdampak pada masalah fisiknya juga. Kurang tidur juga dapat bikin seseorang lebih rentan terkena masalah kulit juga ternyata. Kayak jerawat,
dan juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih rentan terkena infeksi. Contohnya ya infeksi virus influenza lah, itu yang paling sering kayaknya yang bikin flu dan pilek ya. Entah kenapa ya, buat gue sendiri nih, yang biasanya kalau kurang tidur tuh nafsu makannya jadi meningkat, kayak bawaannya pengen makan terus. Padahal perutnya nggak lapar-lapar banget. Siapa di sini sih yang kalau kurang tidur atau begadang selalu ditemani banyak makanan? Coba absen dan tulis di kolom komentar ya. Dari sampel saya sendiri nih, dari sampel yang saya, sesungguhnya kurang tidur juga dapat menyebabkan masalah metabolisme. Ya bisa bikin obesitas karena nafsu makan nggak terkontrol kan. Bisa bikin diabetes, tekanan darah tinggi, dan jangan lupa kurang tidur juga bisa bikin masalah jantung dan pembuluh darah seperti serangan jantung dan stroke. Sebenarnya mungkin lebih beresiko kali ya. Lalu gimana dok kalau orang-orang yang kerjanya shift kayak saya? Ya mau nggak mau harus disesuaikan jam tidurnya. Ini aja mau masuk malam, bikin video dulu. Kalau masuk shift malam ya usahakan sebelum dan setelah bekerja harus cukup istirahatnya. Oh iya, saya pengen ngomong apa sih dampaknya kalau orang tidurnya berlebihan? Nah, teman-teman sekalian, terlalu banyak tidur itu juga bikin masalah kesehatan. Kayak bikin kita gampang capek, bisa bikin trouble di metabolisme kita. Tidur berlebihan juga yang ganggu produktivitas dan kualitas hidup lah sebenarnya. Ya itu yang saya tahu. Mungkin lebih banyak lagi. Kayaknya bukan project ya kalau kita nggak bagi-bagi cara mengelola tidur yang baik. Nah di video sebelumnya kayaknya sudah pernah sempat saya singgung tuh. Tapi di sini biar lebih afdol, saya coba kasih sedikit refresh ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan nonton di video ini. Yang pertama, kita harus bikin rutinitas tidur yang konsisten. Jadi jadwalin tuh waktu tidur dan waktu bangun setiap hari kalau bisa konsisten. Supaya teratur. Nah, jika memungkinkan, cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama every day. Bahkan pada hari libur. Oke? Terus yang kedua ya bikin suasana ruang tidur yang menyenangkan. Pastiin ruang tidurnya bersih, sejuk, tenang, dan kalau bisa hindari nonton TV atau main gadget di tempat tidur itu. Hindari juga konsumsi kafein atau minum alkohol. Kafein dan alkohol ini sebenarnya bisa mengganggu kualitas tidur sih. Tapi jangan lupa juga lakuin olahraga di siang hari. Olahraga ini dapat meningkatkan kualitas tidur teman-teman. Dan nggak cuma kualitas tidur sih, kualitas kesehatan secara fisik juga akan membaik. Dan yang kelima, buat daftar kegiatan Anda di hari-hari berikutnya sebelum tidur. Ini akan bantu Anda untuk fokus pada rencana hari berikutnya dan melepaskan tekanan yang teman-teman rasain pada hari ini. Ya, secara psikis sih. Dan terakhir, gunakan teknik relaksasi kalau susah tidur. Teknik relaksasi kayak yoga, meditasi, dan latihan pernapasan itu dapat membantu Bapak Ibu teman-teman semuanya buat melepaskan tekanan yang terjadi hari ini. Ya, segitu aja lah videonya hari ini. Buat teman-teman yang suka video ini bisa di-like. Kalau mau bagiin ke masyarakat luas juga boleh kok. Dan buat mendukung channel ini agar tetap berjalan, bisa di-subscribe. Dan terakhir, kalau masih ada seputar pertanyaan, mau kasih masukan, mau kasih koreksi, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita tunggu. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini tentang bagaimana tidur bisa menjadi suatu hal yang berbanyak manfaatnya ya. Dan jangan lupa buat meluangkan waktu untuk tidur yang cukup. Ingat, waktu tidur yang cukup. Every day. Supaya teman-teman bisa ngerasain manfaatnya. Terima kasih dan selamat tidur.